lapangan itu ada cahaya kecil. Cahaya kecil. Saya mau masuk ke sana tuh susah. Teriak-teriak juga susah. Cuman saya sekuat tenaga biar bisa masuk ke lubang itu, gitu kan. Pas saya bisa keluar, ternyata di rumah itu udah banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Pemirsa di Daun Kelor, kembali ketemu lagi bareng saya Rindra, tentunya di acara Cerita Misteri Kru di Daun Kelor. Dan kali ini bukan kru, tetapi ada sahabat karibnya dari kru di Daun Kelor yang tentunya akan menceritakan pengalaman-pengalaman misteri, akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya, bertemu dengan makhluk-makhluk astral, bertemu dengan makhluk-makhluk gaib yang tentunya tidak pernah kita lihat, ya. Tetapi kali ini tentunya bersama Kang Hendra. Benar Kang Hendra ya? Ya. Oke. Kuma, damang Kang? Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Kang sudah hadir di acaranya Cerita Misteri di Daun Kelor, dan saya akan tanya-tanya tentunya pengalaman-pengalaman Akang di cerita-cerita bertemu dengan makhluk astral atau bertemu dengan makhluk gaib atau apapun itu, ya. Dan cerita apa sih yang Akang alami dan yang membuat sampai Kang Hendra ini ingat sampai sekarang? Silakan Kang. Kejadiannya itu sekitar tahun 96. 96, lumayan lama ya? Iya, waktu itu saya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP? Ya. Jadi kejadiannya waktu itu saya dari Ciamis kan ya kan. Nah, cuman kita pindah ke daerah Majalengka, tepatnya di Kecamatan Raja Galuh ya. Ya. Jadi waktu itu kita memang pas lagi namanya SMP ya, lagi istilahnya kalau anak-anak itu lagi seneng-senengnya main, seneng-senengnya ada yang aneh kita mau gitu. Jadi waktu itu saya itu ceritanya kayak berguru lah, berguru ke suatu orang. Ya bergurunya sih kayak silat gitu kan. Ya cuman yang kira-kira umur berapa Kang itu Kang? Itu belasan lah, masih SMP gitu ya. Cuman nggak biasanya itu belajar silatnya itu biasa siang atau sore atau pagi. Ini belajarnya malam kan? Malam. Okay. Jadi sehabis isya sekitar jam 8 sampai jam 9 lah kita mulai belajar. Cuman itu waktu itu emang kita belajar nggak sampai tuntas mungkin ya, karena di tengah jalan. Jadi saya itu kayak ada yang masukin gitu. Masukin atau masuk sendiri? Masuk sendiri kayak sendiri. Jadi waktu itu mungkin saya lagi badan gapir, pikiran lagi galau, pikiran lagi kosong. Oke. Terus kerasanya sih pertamanya saya ngerasa pusing. Saya bilang ke orang tua, saya pusing gitu kan. Nah terus saya dikasih obat, saya tidur. Itu kejadiannya itu sekitar jam 3 jam 4 sore. Jam 3 jam 4 sore. Ada asar berarti. Ada asar lah ya. Karena emang kepala itu pusingnya berat banget gitu kan. Saya tiduran. Nah pas saya tidur itu
serasa kayak mimpi tapi kita kayak kosong gitu pikirannya. Yang saya ingat waktu itu kita tuh saya gitu ya, saya lagi di kayak lapangan tapi itu gelap. Lapangannya kayak gelap banget gitu kan. Nah, singkat cerita gitu kan, selama saya selama saya pas pikiran saya kosong itu gitu kan, jadi kejadian-kejadian yang aneh itu terjadi gitu kan. Saya tahu juga dari orang tua. Tanya apa kejadiannya pas saya tanya gitu, saya tuh ngapain aja gitu kan. Jadi kayak yang apa sih, nyakar gitu, nyakar terus semua tempat tidur berantakan. Terus TV juga udah saya mau angkat, mau lempar ke orang tua gitu kan. Terus ceritanya saya juga katanya mau kabur gitu, keluar ya. Karena ngerasa kosong itu apa ya? Jadi di lapangan itu ada cahaya kecil. Saya mau masuk ke sana itu susah. Mau teriak-teriak juga susah. Cuman saya sekuat tenaga biar bisa masuk ke lubang itu gitu kan. Pas saya bisa keluar, ternyata di rumah itu udah banyak orang dan langsung sadar ya. Kok banyak orang gitu kan. Ini kenapa gitu. Nah, pas beberapa menit saya nggak inget lagi. Sama kejadiannya kayak gitu, kayak ada cahaya kecil ya kan. Nah, saya coba masuk lagi gitu kan. Pas masuk lagi saya sadar gitu kan. Banyak orang juga banyak orang. Saya tuh duduk di dekat bapak saya. Gitu kan. Nah, pas waktu itu bibir saya itu berat. Mau ngomong tapi antara saya nahan sama bibir mau ngomong gitu kan. Saya bilang gini ke bapak saya gitu kan. Ini tuh bapaknya gitu kan. Dari Ciamis. Saya minta maaf. Gitu. Udah aja lah, pas udah saya ngomong gitu langsung nggak sadar lagi. Nah, keesokan harinya yang saya aneh gitu kan, orang tua saya nanya gitu kan, siapa nama gurunya itu, boleh saya sebut? Jangan, itulah. Ya inisialnya P aja gitu kan. Siapa P itu gitu kan? Saya bingung kan, kenapa bisa tahu gitu. Padahal nggak ada yang ngasih tahu gitu kan. Terus saya nggak ngomong, saya juga ceritain bahwa inisial P itu guru saya gitu kan. Tapi orang saya langsung tahu dia inisial P ini, rumahnya di sini, kerjanya ini, bisa langsung tahu gitu kan. Nah, udah itu saya istilahnya banyak yang ngobatin lah gitu kan, yang ngobatin. Dan ternyata katanya sih gitu, itu ilmu hitam yang ngajarin ya. Dari sana udah saya stop gitu kan, nggak ikutan lagi yang namanya gitu-gituan lah gitu kan ya. Dan setelah kejadian itu, Akang merasa ada sesuatu yang aneh nggak di tubuh Akang? Apakah memang Akang merasa jadi pemberani, apakah jadi penakut atau gimana? Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang gitu kan, jadi sampai sekarang saya ke tempat apapun jadi takut, Mas. Nggak takut. Ya. Jadi ada hal yang memang berani baik gitu. Iya. Istilahnya berangkat aja lah gitu kan. Siap. Nah, hal seperti itu yang awalnya sebetulnya sebelum kemasukan itu jadi asalnya penakut. Asalnya emang kalau ke tempat-tempat kayak ini rada-rada ngeri-ngeri juga gitu kan. Tapi setelah kejadian itu jadi berani. Ya. Siap. Nah, mungkin kejadian-kejadian seperti itu yang memang membuat Akang menjadi seseorang yang jadi pemberani ya. Artinya karena mungkin ada ketika kejadian itu melihat sosok atau tiba-tiba gelap, kemudian ada makhluk yang masuk ke tubuh Akang dan itu membuat sikap Akang menjadi pemberani kan. Sampai sekarang itu udah tahun 96 kan? 96 ya. Nah, itu kejadian pertama. Pengalaman yang kedua apa Kang? Nah, waktu itu kejadiannya sih pas mau tahun baru. Di tempat apa itu? Lagi liburan, masih di Majalengka. Jadi kita sama teman-teman itu ada, kalau anak sekarang bullying game lah gitu kan. Teman main kemana-mana itu kita berenam waktu itu. Ceritanya kita mau camping ke daerah Sadarehe. Majalengka juga ya. Majalengka ya. Jadi di sana
juga camping seadanya gitu kan, nggak istilahnya ada prepare kayak sekarang lah pakai apa namanya tenda yang bagus itu kayak gimana, cukup terpal aja lah gitu kan. Jadi pas kita ke sana perjalanan dari rumah ke sana itu kita naik mobil apa namanya, naik mobil gunung itu kayak mobil bak kayak mobil saya kayak gitu. Perjalanan ke sana sekitar 1 jaman lah, 1 jam. Emang pemandangannya indah mas. Jadi kalau kita malam bisa lihat kota Majalengka tuh bagus lah gitu kan ya. Nah singkat cerita waktu itu anginnya gede. Jadi tenda apa itu sekitar jam 10, jam 9 ke 10 lah malam ya. Malam ya. Okay. Jadi tenda itu anginnya gede, tenda kita nggak kuat gitu kan, rubuh kan. Ya. Akhirnya karena ada masjid di sana, jadi masjid itu tempat istirahat ya kayak pekerja teh. Di sana emang pas banget di atas gitu kan. Nah udah kita pindah aja lah ke dalam katanya gitu kan. Ya udah kita mutusin karena emang tenda juga udah bisa pakai ya gitu kan. Masuklah ke dalam, ceritanya kita di dalam tuh memang gelap, waktu itu cuma ada lilin lah gitu kan. Nah pas sekitar jam 12-an kalau nggak salah itu. Nah tiba-tiba ada kayak rombongan mas. Berapa orang gitu? Rombongannya itu 1 guru, anak-anaknya sekitar 10-15 orang. Oke. Masih SD siapa? SD masih SD ya, pakai seragam apa? Seragam pramuka. Seragam pramuka ya. Tiba-tiba mereka juga ikut masuk karena angin gede kan. Biasanya apa ngobrol? Biasanya pak kita ngobrol dari mana gitu kan, hanya terus kita bilang dari Raja Galuh gitu kan. Dalam rangka apa kan ya biasalah camping gitu. Terus kita juga nanya gitu kan ke pembinanya waktu itu. Pembinanya nanya, katanya sih lagi emang biasa acara pramuka kayak gitu kan. Kita nggak kepikiran itu tahun baru gitu kan waktu itu. Nah singkat cerita ngobrol tapi apa namanya, emang obrolan kita nggak lama gitu kan. Mereka juga langsung bilangnya mau pamit mau ke bawah lagi. Cuma lewat doang berarti dia? Iya cuma dia lewat tapi masuk pas ke dalam. Masuk ngobrol? Masuk ngobrol. Langsung pulang lagi ya, turun lagi gitu kan. Nah saya juga sama teman-teman gak ada pikiran apa-apa gitu kan. Gak ada pikiran apa-apa, cuman waktu itu pas kita turun ke bawah gitu kan, kita nyari-nyari perkemahan. Kok gak ada perkemahan gitu kan. Iya. Terus yang semalam itu apa gitu. Jadi nggak ada yang camping di situ? Gak ada. Nggak ada rombongan camping? Gak ada. Jadi siapa orang itu yang kumpulkan itu? Nah justru itu, mungkin waktu itu karena sayanya emang gak ada pemikiran negatif masalah itu, kita lempeng-lempeng aja lah gitu kan. Cuman pas kesini gitu kan, pas kesini kita setelah sekian tahun ketemu ngobrol lagi sama temen. Kita nanya ke temen, waktu itu waktu kita camping tuh saya tanya ke teman saya namanya Dedi gitu kan, kamu ketemu nggak sama yang rombongan pramuka itu? Rombongan yang mana? Katanya nggak ada. Ternyata nggak ada gitu kan. Saya mikir di sana, mungkin mereka cuma istilahnya lewat aja lah gitu kan. Udah nggak saya pikirin lagi. Cuman sampai sekarang saya masih inget gitu. Jadi teman akang tuh nggak ngelihat rombongan itu? Nggak ngelihat. Yang 5 orang yang saya tanya satu-satu nggak ada yang ngelihat. Nggak ada yang ngelihat. Jadi dia cuma diem aja, cuman nggak ngeliatin akang ngobrol seperti apa enggak gitu ya? Ya jadi dia kayak gimana ya, mukanya tuh nggak kalau kita ngobrol kan bertatap muka gitu kan. Mereka kayak nunduk. Kayak nunduk. Jadi ngomongnya begini? Ya begitu. Sampai sekarang juga. Jangan akang saya aja yang mendengar merinding kan? Kalau misalkan ingat gitu kan kejadian itu, ya kira-kira ngobrolan dari 5 menit? Ada dari 5 menit sampai 10 menitan. Itu lama sebetulnya. Ya lah. Ya. Dan teman-teman akang nggak ngelihat sama sekali? Nggak ngelihat. Oke. Tapi yang saya lihat itu waktu itu saya ngobrol sama apa namanya, sama pembinanya gitu kan. Nah teman saya juga ikut nimbrung. Ikut nimbrung. Tapi pas saya tanya, saya diam aja katanya gitu. Oke. Saya juga itu ya mungkin ya namanya hidup ya ada ya, betul. Dua alam lah gitu. Dua alam. Artinya kita berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat ya. Ya mungkin karena juga kitanya nggak pamit atau apa gitu kan. Tapi mereka juga pengen berinteraksi ya, seperti itu. Dua kejadian yang Kang Hendra alami ini tentunya juga membuat kita sadar bahwa banyak makhluk-makhluk yang tidak kasat mata yang berdampingan dengan kita. Yang tentunya
tentunya ingin menyampaikan pesan kepada kita ya. Artinya ada hal-hal apakah itu negatif, apakah itu positif, kita ambil positifnya saja, bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah, bahwa segala sesuatu itu adalah makhluk Allah. Artinya tentunya kita tetap menghormati secara sadar atau tidak sadar bahwa mereka itu adalah makhluk ciptaan Allah semua ya. Terima kasih Kang Hendra, ceritanya luar biasa, membuat saya merinding. Kalau mungkin Anda lihat secara kamera ini bisa melihat merinding saya, tapi ya mudah-mudahan kalau misalkan nanti ada dari pemirsa di Daun Kelor yang ingin menceritakan tentang kisah-kisah misteri Anda, boleh langsung direct message ke Instagram di Daun Kelor ya, ceritakan di situ, nanti kita undang di sini untuk syuting bareng di sini ya. Terima kasih sekali lagi Kang Hendra, ceritanya luar biasa. Saya pamit di acaranya cerita misteri di Daun Kelor, dan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya di cerita misteri di Daun Kelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.